perjalanan kehidupan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, salah seorang ulama Yaman yang dengan kepulangannya ke negeri Yaman menjadi bersinar terang benderang dengan cahaya sunnah. Darinya lahir markas-markas Islam yang tersebar di negeri Yaman, baik yang di Sana'a, baik yang di Taiz, Ib, dan tempat-tempat lainnya. Sosok orang besar namanya Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah tabaraka ta'ala, yang mungkin pada generasi beliau tak ada orang sebaik beliau yang pernah dikeluarkan oleh negeri Yaman berangkat ke Saudi Arabia. Tujuannya adalah untuk bekerja, karena memang kondisi negeri Yaman dari sisi ekonomi yang jauh di bawah negeri Saudi. Maka sampai saat ini banyak sekali orang-orang dari sana bekerja mencari penghidupan di negeri Saudi Arabia, dan dia bekerja di sana sebagai security. Awalnya berangkat dari security, menjaga gedung. Dalam perjalanannya menjadi seorang pekerja security, penjaga gedung, dihadiahkan kepada beliau buku-buku. Sebagian adalah buku-buku tauhid yang merupakan silabus pembelajaran di negeri Saudi, cuma-cuma. Dan di negeri Saudi terbiasa orang bagi-bagi buku. Di antara buku-buku itu adalah buku tauhid. Beliau baca dan dia begitu terpengaruh dengan tulisan yang ditulis oleh cucu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjelaskan kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad. Di antaranya adalah kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Abdul Wahab. Buku ini yang dia baca, takjubnya beliau dengan isi yang terdapat dalam kitab ini, karena berbeda dengan apa yang didapati di negeri Yaman. Kesyirikan merajalela, khurafat tersebar, kuburan-kuburan yang dijadikan sebagai tujuan mencari keberkahan dari kuburan-kuburan. Bagaimana secara umum begitulah kondisi Jazirah Arabia pun demikian. Setelah dia baca kitab tersebut, dia pulang ke negerinya, langsung diajarkan isi kitab tauhid. Sesampainya di sana berbenturan dengan kaum muslimin yang telah tercampur dengan berbagai macam bentuk kekhurafatan, kesyirikan. Dakwah beliau ditolak rahimahullah tabaraka taala. Beliau diingkari. Bahkan sepakat penduduk negeri beliau memaksa beliau untuk belajar mazhab Syiah. Dipaksa untuk masuk belajar mazhab Syiah, karena ketika itu yang tersebar di Yaman Syiah, sebagiannya itu Syiah Zaidiyah. Tujuannya agar hilang semua apa yang dia baca, apa yang dia dapatkan. Setelah dipaksa masuk, dia tak betah. Dia kembali pergi ke Saudi Arabia dan belajar di sana. Mendaftarlah beliau dan diterimalah di Universitas Islam Madinah. Beliau masuk ke Fakultas Usuluddin dan Dakwah, dan kebiasaannya Fakultas Usuluddin dan Dakwah dititik beratkan pada pembelajarannya pada dakwah, metode dakwah, penyampaian dakwah, dititik beratkan pada penguasaan terhadap akidah dan manhaj. Di sanalah beliau masuk kuliah dakwah. Masuk secara resmi, beliau merasa kurang. Beliau juga masuk ke kuliah syariah secara intisab, berbareng-barengan. Dia masuki, ambil dua. Aku khawatir waktuku hilang sia-sia. Aku ingin membekali hidupku ini dengan ilmu. Sayang rasanya waktu sore ku gunakan sia-sia. Lebih baik aku belajar. Inilah betapa beliau menghargai waktu. Berkata Al-Musyrif, berkata salah seorang tutor yang membawahi beliau dalam penulisan disertasinya, karena beliau selesai dengan jenjang Al-Magistir. Beliau selesai S2-nya. Syekh Al-Muqbil selesai S2 di sana. Apa kata musyrifnya? Apa kata tutornya? Kalau memang peraturan kampus membolehkan, pastilah Syekh itu akan diberikan 2 sekaligus ijazah, karena bagusnya apa yang dia tulis begitu bagus. Dia layak mendapatkan 2 sekaligus, Magistir sekaligus doktoral. Dan dalam belajar, beliau adalah orang yang gigih, dan beliau rela dengan apa yang ada dari kehidupan dunia ini. Yang penting beliau dapat belajar. Ketika belajar disebutkan kadang-kadang ada roti-roti yang telah mengering. Kadang-kadang roti yang mengering tersebut telah dihinggapi laba-laba, telah ada sarang laba-laba padanya. Demi ilmu beliau tak peduli, dia hapus sarang laba-laba, roti tersebut dia makan. Tak ada yang lain kecuali zam-zam. Zam-zam itulah dia makan dan dia minum. Jadilah makanannya dan minumannya. Yang penting dia bisa belajar di Saudi. Dan dia begitu menikmati ilmu, dan banyak orang merasa nikmat dengan ilmu, sehingga menimba ilmu itulah menjadi hobinya, sehingga menyampaikan ilmu itulah kenikmatan dalam hidupnya. Sehingga dia mengatakan, untuk menghibur diriku dalam kemiskinan menimba ilmu, aku anggap aku ini seorang raja, hanya bayangan saja. Di antara perkataan Syekh Muqbil setibanya di Yaman, beliau membuka markaz. Berdatanganlah kepada beliau belajar 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, lambat-lambat banyak berpuluh, kemudian beratus, bahkan beribu, 2000 lebih murid-murid beliau datang dari seluruh penjuru dunia di Yaman sana, di tempat yang bernama Sa'adah. Datanglah orang dari seluruh penjuru dunia belajar di sana. Setelah dikuasai oleh
seorang Syiah Houthi telah diperangi markas ini, markas Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Tentunya juga dengan berbagai macam bentuk fitnah yang datang setelah beliau, perpecahan antara sesama kaum muslimin, perpecahan antara sesama markas, sesama guru-guru, sesama murid Syekh Muhammad Syekh Muqbil, antara mereka ada perselisihan. Setelah beliau meninggal, fitnah pun muncul, perang antara sesama murid. Allahu Akbar, ini musibah. Akhirnya lemahlah kekuatan, diserang oleh Houthiyun. Mereka pun harus tinggalkan markas tersebut habis. Apa yang pernah dia katakan kepada murid-muridnya? Murid-murid dia juga tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di antara murid-murid beliau di negeri kita ini, Ustaz Abu Qatadah, hafizahullah ta'ala. Mungkin sebagian juga pernah berjumpa dengan beliau, Ustaz Abu Isa dan lain-lainnya. Apa yang dikatakannya kepada murid-muridnya? Akulah yang paling banyak anaknya di antara kalian. Karena kalian semua aku anggap bagaikan anak-anakku. Ya, ketika itu muridnya ada sekitar 2000-an orang. Dan Syekh qadarallah tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki. Dia hanya punya anak perempuan. Beliau menikah dengan 2 istri, diberikan Allah SWT hanya anak perempuan. Dan beliau adalah orang jujur, tak mau menjilat. Begitu masyhurnya beliau sampai ke Presiden Yaman. Suatu ketika dalam pertemuan dengan Presiden Yaman bertanya kepadanya, "Wahai Syekh, pernahkah engkau mendoakan aku?" Apa kata Syekh Muqbil? "Pernah, tapi sesekali." Tak mau dia menjilat. Berkata ketika itu Presiden, "Kalau begitu Syekh, doakanlah aku supaya Allah berikan kepadaku kebaikan." Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ini adalah orang yang belajar agama Allah bukan untuk dunia. Sebagian orang-orang tergelincir dalam niat belajar ilmu agama tujuannya adalah untuk dunia. Suatu ketika pernah dia dipuji oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan Syekh Al-Albani namanya Muhammad Nasiruddin Al-Albani adalah guru Syekh Muqbil ketika belajar di Madinah. Jadi Syekh Muqbil ini bagian daripada kebaikan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Gurunya, mereka adalah orang-orang yang begitu uniknya, orang-orang yang besar yang mungkin tak ada lagi terdapati. Dipuji oleh Syekh Albani, dipuji oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tabaraka ta'ala, dan juga dipuji oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 3 orang inilah dengan Syekh Muqbil 4 yang merupakan representasi ulama umat kontemporer di masa itu. Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Albani, dan yang terakhir Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah tabaraka ta'ala jami'an. Dan mereka meninggalnya dalam 1 tahun yang berdekatan. Bahkan ketiga orang ini dikuburkan berdamping-dampingan. Syekh Utsaimin disamping Syekh Muqbil, disamping Syekh bin Baz rahimahumullah jami'an. Syekh Albani yang dikuburkan di Syam. Apa kata Syekh Muhammad Syekh Utsaimin memuji Syekh Muqbil ini? Wallahi aku sangat meyakini demi Allah, dia adalah salah seorang ulama daripada ulama-ulama Islam. Adalah Syekh Muqbil bin Hadi ini orang yang senantiasa memuhasabah dirinya, evaluasi diri. Apa katanya? Tatkala telah muncul uban di kepalaku, maka aku pegang jenggotku. Aku pun bertanya, "Ya Muqbil," tatkala mulai tumbuh uban, aku pegang jenggotku, aku katakan, "Hei Muqbil, kau udah beruban, apa yang telah kau berikan kepada Islam?" Ya, pertanyaan yang seharusnya juga kita tanyakan kepada diri kita ini yang udah mulai beruban. Apa yang kita berikan untuk Islam pada tahun 1421 Hijriah, ketika itu pada bulan 3 Rabiul Awal, beliau rahimahullah tabaraka ta'ala memberikan pelajaran terakhir kepada murid-muridnya setelah maghrib. Setelah itu ya, beliau pun dibawa ke rumah sakit. Tak lama dibawa ke Saudi untuk pengobatan, dan pemerintah Saudi menanggung semua pengobatannya karena mereka orang-orang berjasa dalam hal ilmu. Subhanallah, dahulu kala Syekh Muqbil itu pernah terfitnah. Syekh Muqbil, Syekh Albani terfitnah gara-gara kaum radikal. Sebagian daripada orang-orang yang pernah memerangi Makkah, tanah haram, orang-orang yang mereka itu tunduk kepada seorang laki-laki bernama Juhaiman. Juhaiman ini punya ipar yang diklaim oleh semua pengikutnya, dia Imam Mahdi. Mereka menguasai haram, mereka membunuh jemaah haji, sampai akhirnya berhari mereka kuasai Masjidil Haram, diperangi oleh kerajaan Saudi Arabia. Juhaiman ini asalnya adalah orang yang tampak semangat dalam beragama, ya, dan inilah menunjukkan betapa bahayanya model-model semangat saja. Bahaya model semangat tanpa ilmu. Di antara semangatnya, dia buat di rumah-rumahnya tempat untuk belajar agama. Dia bukan orang alim, tapi dia menjadi fasilitas. Dia undang satu demi satu orang-orang alim terkenal, sehingga banyaklah ketika itu orang-orang yang datang ke rumahnya, belajar di rumahnya. Dia ibaratkan EU, ya, yang semangat besar. Dia datangkan ketika itu sebagian daripada masyayikh ke tempatnya. Kisah ini langsung dikisahkan oleh pelaku sejarah, muridnya Syekh Albani rahimahullah kepada saya langsung, ya, bagaimana beliau pun hampir terkena fitnah ini. Di antara yang pernah beliau datangkan adalah Syekh Muqbil, Syekh Albani. Dan namanya fitnah.
Kadang-kadang orang terjebak dalam berbagai macam paham-paham radikal mengatakan, aku pernah belajar sama si fulan, seolah-olah si fulan yang ngajari dia paham-paham radikal. Jadi setelah fitnah Juhaiman ini terjadi, banyak yang ditangkapi, sebagian mereka dihukum gantung, mengaku sebagai Imam Mahdi. Di antara mereka yang ketika itu terfitnah adalah Syekh Muqbil, karena dikait-kaitkan namanya. Demikian juga Syekh Albani rahimahumullah tabaraka ta'ala. Beberapa tahun akhirnya bersihlah nama keduanya. Ketika sakit, beliau pun atas biaya pemerintah Saudi diberangkatkan ke Saudi untuk pengobatan. Sampai di Saudi, ternyata pemerintah Saudi menganggap peralatan tak sempurna, ingin dibawa ke Amerika. Maka dia pulang sebentar ke keluarganya, ke Yaman, disambut oleh murid-muridnya dan keluarganya. Ketika itulah dia mengucapkan kata-kata perpisahan, sebagaimana yang Nabi pernah katakan kepada kaum muslimin di Haji Wada. Kata Nabi, sepertinya inilah tahun terakhir kita berjumpa kalian, mungkin tahun berikutnya akan tak jumpa saya lagi. Maka itu yang dikatakannya kepada orang-orang dari murid-muridnya, kerabatnya, keluarganya. Ini firasat. Kadang-kadang Allah berikan orang-orang yang mau meninggal itu firasat, tak jauh lagi ajalnya. Dia katakan, mungkin jadi kalian tak jumpa lagi saya setelah tahun ini. Dia pun berangkat dalam perjalanan panjang menuju Amerika untuk pengobatan. Tetapi di sana pun ternyata tim medis tak mampu melihat kondisinya yang begitu beratnya. Kemudian beliau pun dikembalikan ke Saudi Arabia, kembali ke Saudi, dan kemudian dia tuliskan wasiatnya 10 hari sebelum beliau wafat. Dan dalam masa dirawat, apa kata murid-muridnya menjaganya? Kami menjadi seolah-olah bukan beliau yang sakit, seolah-olah kami yang sakit, seolah-olah beliau yang senantiasa menghibur kami dalam kondisi sakit. Terbalik, murid-muridnya menjaga, bahkan beliau yang senantiasa menghibur murid-muridnya menjaga, seolah-olah murid-murid beliau yang sakit. Kemudian setelah 10 hari dari wasiat tersebut, beliau pun meninggal dan disolatkan di Masjidil Haram, Al-Haramul Makki. Kemudian dikuburkan di perkuburan Al-Adl, namanya Maqbaratul Adl, di samping Ibn Baz dan di samping Ibn Uthaymin, 3 ulama zaman. Subhanallah, semuanya adalah murid dan guru. Syekh Abdul Aziz bin Baz itu guru daripada Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dan guru Syekh Muqbil. Demikian juga keadaannya. Inilah dia Syekh Muqbil bin Hadi, yang dia sejak kecil yatim, kehilangan orang tuanya sejak kecil, rahimahullah tabaraka ta'ala. Yakni terlahir pada tahun 1352 Hijriah dan meninggal pada tahun 1422 Hijriah, menutup kehidupan dengan usia 70 tahun. Allah panjangkan umurnya. Saya akan menukil jumlah daripada perkataannya. Di antara perkataan beliau, barang siapa ingin bermajlis dengan para pendusta, bacalah koran, bacalah majalah-majalah, bacalah koran, ikuti perkembangan koran kalau mau duduk dengan para pendusta. Di antara pesan yang pernah beliau sampaikan, beliau berkata, ketika ekonomi merosot, bahan bakar melonjak, sembako naik, maka pastilah mereka akan siap-siap mengkafirkan penguasa. Tapi jika keinginan mereka dipenuhi, penguasa si A, si B, si C teriak-teriak, dipanggil penguasa, kau ribut aja nih, ambil, kau ribut nih, maka mereka mengatakan, inilah khulafaur rasyidin. Kata beliau di antara perkataan, barang siapa mengingkari sunnah, tunggulah Allah akan hinakan dia. Barang siapa yang keras kepala membangkang terhadap sunnah, melemahkan sunnah, maka pastilah Allah akan segerakan baginya balasan. Kata beliau, ilmu itu lebih baik daripada kekuasaan, daripada jabatan, daripada kerajaan. Kata beliau, aku tak pernah tahu ada orang terlibat dalam praktek hizb yang menyuruh orang kepada kelompoknya hizbi. Aku tak tahu ada orang hizbi yang tak berdusta. Di antara perkataan beliau, bangsa ini bukanlah mereka itu telah layak disiapkan untuk berjihad. Bangsa ini kebutuhannya bukan jihad, kebutuhannya adalah ta'lim, kebutuhannya adalah pencerahan, pendewasaan diri dengan ilmu syar'i. Itu yang mereka butuhkan, bukan jihad. Dia berkata tentang bangsanya, dan bangsa kita pun demikian. Kita butuh ta'lim, pencerahan, mendewasakan umat kembali kepada akidah mereka, agama mereka. Kata beliau, barang siapa yang bergantung dengan politik praktis, rusaklah dakwahnya. Ini kata Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Perkataannya benar, tak salah. Seandainya aku diminta untuk menjadi presiden di negeri Yaman, aku tak akan penuhi. Aku lebih cinta untuk memenuhi hidupku ini dengan ilmu, mengajar. Ini adalah perkataan yang jujur, yang mungkin pada generasi beliau tak ada orang sebaik beliau, rahimahullah tabaraka ta'ala.